Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fania Yolanda dengan NPM 21150611033 dengan keempat rekan saya, yaitu ada Andre Gilang Filmansyah, Nur Kartikawati, Vidya Adelina Anya, dan Ahmad Surafang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang timer dan counter. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nur Kartikawati. Kepadanya saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu timer atau counter. Timer atau counter adalah seperangkat pencacah biner atau binary counter yang terhubung langsung ke saluran data microcontroller. Sehingga microcontroller bisa membaca kondisi pencacah dan bila diperlukan, microcontroller dapat pula merubah kondisi pencacah tersebut. Saat sinyal clock yang diberikan sudah melebihi kapasitas pencacah, maka pencacah akan memberikan sinyal overflow atau limpahan, yang kemudian limpahan pencacah ini dicatat dalam suatu register. Timer pada dasarnya hanya menghitung pulsa clock. Frekuensi pulsa clock yang dihitung tersebut sama dengan frekuensi kristal yang dipasang atau dapat diperlambat menggunakan prescaler dengan faktor 8, 64, 256, atau 1024. Sinyal clock yang diberikan kepada pencacah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sinyal clock dengan frekuensi tetap yang sudah diketahui besarnya pencacah bekerja sebagai timer atau pewaktu karena kondisi pencacah tersebut setara dengan waktu yang bisa ditentukan secara pasti. Yang kedua, yaitu sinyal clock dengan frekuensi yang bisa bervariasi. Pencacah bekerja sebagai counter atau pencacah. Kondisi pencacah tersebut menyatakan banyaknya pulsa clock yang sudah diterima. Fungsi timer atau counter. Timer memiliki fungsi yaitu mengatur waktu yang sumber clock-nya berasal dari clock internal, sedangkan counter memiliki fungsi untuk perhitungan yang sumber clock-nya berasal dari eksternal microcontroller. Salah satu contoh penggunaan fungsi timer yaitu pada jam digital yang sumber clock-nya bisa menggunakan kristal osilator, dan contoh penggunaan counter pada penghitung barang pada konveyor yang sumber clock-nya berasal dari sensor yang mendeteksi barang tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Nur Kartika. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu perbedaan timer atau counter. Timer merupakan clock untuk timer berasal dari clock yang dipakai oleh sistem atau internal. Jika kita menggunakan kristal, clock untuk timer bersumber dari kristal. Timer biasanya digunakan untuk perwaktuan. Kemudian untuk counter, yaitu clock berasal dari poin TN, dalam kurung T0, T1, atau TOS C1, TOS C2 digunakan untuk mencacah event dari luar atau mencacah pulsa dan sebagainya. Next. Kemudian ada timer and their associated register. Microcontroller memiliki dua timer, yaitu timer 0 dan timer 1. Mereka dapat digunakan sebagai timer atau sebagai event counter. Kemudian baik timer 0 atau timer 1 memiliki lebar 16 bit. Kemudian microcontroller mengikuti arsitektur 8 bit, masing-masing 16 bit diakses sebagai dua register terpisah, yaitu bit rendah dan bit tinggi. Next. Kemudian ada 4 SFR terhubung dengan operasi timer counter, yaitu ada TMOD atau timer mode register, kemudian ada TCOM atau timer control register, kemudian ada TH0, THLO yaitu timer control 0, kemudian ada TH1 dan TL1 yaitu timer atau counter 1. Kemudian ada 2 poin 8051 terhubung dengan timer counter, yaitu T0, timer 0 external input,
P3 4. Kemudian ada T1 timer 1 external input P3 5. In 0 dan in 1 juga digunakan untuk mengontrol timer counter. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Andre. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang timer mode. Yang pertama adalah bit. Bit dalam register time mode ini digunakan untuk memutuskan apakah timer digunakan sebagai generator penundaan atau manajer acara. Selanjutnya, jika CT sama dengan 0, digunakan sebagai timer untuk pembangkitan tunda timer. Sumber clock untuk membuat waktu tunda adalah frekuensi kristal dari 8051. Next slide. Bit register. Get 0 mengaktifkan dan menonaktifkan timer 0 melalui sinyal yang dibawa ke pin Pinto P3.3. 1. Timer 0 beroperasi hanya jika bit INTO diatur. 0. Timer 0 beroperasi terlepas dari status logika bit INTO. CT1 memiliki pulsa untuk dihitung oleh timer atau counter 1. 1. Penghitung waktu menghitung pulsa yang dibawa ke pintu P35. 0. Penghitung waktu menghitung pulsa dari osilator internal. TOM1, TOMO, kedua bit ini memilih mode operasional dari timer 0. Slide. Register timer control. TF1 bit secara otomatis diatur pada timer 1 overflow. TR1 bit mengaktifkan timer 1, kemudian 1 pengatur waktu 1 diaktifkan, 0 pengatur waktu 1 dinonaktifkan. TFO bit secara otomatis diatur pada timer 0 overflow. TRO bit memungkinkan timer 0, 1, timer 0 diaktifkan, 0 timer 0 dinonaktifkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andre. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada timer 0 register. Register 16 bit dari timer 0 diakses sebagai byte rendah dan byte tinggi. Register byte rendah sama dengan TL0 atau timer 0 byte rendah. Register byte tinggi itu TH0 atau timer 0 byte tinggi. Contohnya instruksi MOV TL0 yaitu 4H memindahkan nilai ke byte rendah dari timer 0. Selanjutnya ada timer 1 register. Register 16 bit dari timer 1 diakses sebagai byte rendah dan byte tinggi. Register byte rendah yaitu TL1 atau timer 0 byte rendah. Register byte tinggi yaitu TH1 atau timer 0 byte tinggi. Contohnya instruksi MOV TL1 4H memindahkan nilai ke byte rendah dari timer 0. Selanjutnya ada timer mode register. Timer 0 dan timer 1 menggunakan register yang sama untuk mengatur berbagai mode operasi timer. Ini adalah register 8 bit dalam setiap kasus. 2 bit bawah digunakan untuk mengatur mode pengatur waktu terlebih dahulu dan 2 bit atas digunakan untuk menentukan lokasi. Lalu ada gerbang yang saat disetel, timer hanya berjalan saat integer 0, 1. Dan ada CT, yaitu penghitung atau timer pilih bit. Itu ada mode bit 1 dan mode bit 0. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.